Di momen aku diem ini, kita dengar, aku yang dengar klutuk, klutuk, klutuk. Aku rem mobilnya, terus aku lihat-lihatan sama temanku, kan aku nyetir, aku lihat teman-teman gini, teman-temanku udah yang kayak maju liatin aku gitu. Udah kurung ora? Sumpah ya, aku kurung banter banget. Gila. Terus yang kayak Setiap tempat punya cerita. Terkadang cerita datang dari hal yang tak terduga. Halo semuanya, selamat datang di penghuni sebelah, di mana kisah tak kasat mata akhirnya menemukan suaranya. Jadi hari ini aku nggak sendiri, aku yang pasti ditemenin sama temen kita yang asli dari Solo. Langsung aja kita sapa, Kak Otnil. Hai. Halo, makasih udah nyempetin Sama-sama. buat datang hari ini. Jadi hari ini tuh kita akan ngebawain cerita dari UNS. Jadi buat teman-teman yang dari UNS, simak cerita ini biar kalian tahu. Kita langsung aja tanya sama Kak Otnil. Jadi Kak Otnil malam ini bakal spill UNS bagian apa nih? UNS bagian horor. Oke. Lanjut. Ini tuh dimulai 2 tahun lalu, Fe. Pas Oke. kita masih maba. Itu tuh ada cerita kereta kencana. Oh, iya, lewat iya. di TikTokku. Tapi sekarang mungkin di take down ya. Aku cari VT itu udah nggak ada. Oke. Nggak ada yang bikin clippernya, nggak ada yang bikin apa juga. Cuman itu menyebutkan, masnya itu menyebutkan UNS dan menyebutkan mitos kereta kencana di Oke, UNS. iya. Tapi sampai sekarang aku nggak menemukan. Dan akhirnya tahun ini kemarin nih 2026 pas lebaran kemarin kan kita libur 8 hari kan. Iya. Nah di hari libur terakhir, aku ingat banget itu hari Selasa malam aku dan teman-temanku tuh memutuskan buat main yuk gitu. Kita bawa mobil, aku yang nyetir, kita ke McD UNS. Oke. Dari jam, lama banget itu mainnya, dari jam 6, jam 7 gitu sampai jam 12 malam, setengah 1. Terus habis itu pulanglah kita karena udah kenyang, udah capek, wis pulang. Di depan gerdep aku nyeletuk Bu UNS lagi. Terus teman-temanku support ternyata. Iyain aja. Kita masuk, cuman memang nggak ada pikiran buat nyari setan, nggak ada pikiran buat ketemu yang aneh-aneh. Kita cuma pengen masuk aja. Delalahnya parah. Kebetulan ngepasi sama liburan kan, jadi kampus tuh kosong. Bener-bener cuma ada satpam di setiap gedung di UNS dan satpam gerbang aja. Oke. Nah, kita masuk, gelap. Karena emang nggak ada gedung yang nyala, nggak ada yang gedung dipakai kan. Iya, apalagi UNS juga UNS dipakai pun tetap gelap sih. Ya UNS minim penerangan. Penerangan parah. Nah, kita masuk di depan rektorat menuju, ya berarti mau menuju ke FT. Kita sadar kita kesalahan deh, kita ini keputusan yang salah. Cuman ya udahlah, nothing tulus, kita jalan-jalan aja, cari hawa lah. Cari gitu. angin. Cari angin. UNS. Kita muter ke FT, masuk FT, di deket kantin teknik. Oh ya. Kita tuh kayak, serem juga nih, karena ada satu lantai gitu yang lampunya merah. Oke. Nah dari situ kita mulai kayak, ketemu setan seru Ki, ketemu setan seram dan seru. Seram dan seru kan. Besar seramnya apa serunya? Serunya, kalau gue sih serunya. Aku serem banget kan setan. Boleh. Terus kita lanjut dari kantin teknik, kita ke FEB, kita ke FH. Nah di FH ini aku ingat sama cerita kencana tadi. Oke. Kereta kencana ini aku ceritakan ke temen-temenku. Pada tahu nggak? Kebetulan mereka juga satu angkatan sama aku, tapi mereka nggak tahu. Aku ngerti ya ceritanya piye. Nah aku ceritakan bahwa mitosnya itu tuh setelah jam 11 malam. Correct me if I'm wrong ya, kalau teman-teman di sini ada yang tahu detailnya gimana. Cuman yang aku dengar, setelah jam 11 malam itu tuh akan ada kereta kencana yang patroli di UNS. Nah, kereta kencana ini suaranya piye ya, temanku gitu. Itu kita udah sampai di jalan antara FH dan FKIP. Oke, iya. Nah, kita udah sampai situ, tapi jalan kita emang pelan-pelan banget. Temanku tanya gitu, aku ngomong, ya kayak kereta kencana biasanya wae nggak sih? Klutuk, klutuk, klutuk. Aku diem. Di momen aku diem ini, kita dengar, aku yang dengar klutuk. Aku rem mobilnya, terus aku lihat-lihatan sama temanku, kan aku nyetir, aku lihat teman-teman gini, teman-temanku udah yang kayak maju liatin aku gitu. Udah kurung ora? Sumpah ya, aku kurung banter banget.
Gila. Terus yang kayak kita langsung, wih tenang, kita berhenti bentar. Kita masih cari possibility karena aku tuh bisa lihat setan, aku bisa merasakan, cuman masih tetap melihat sisi enggak itu mungkin ini. Kita masih mencari itu gitu loh. Positifnya aja. Masih cari positifnya. Sama-sama enak kan. Yaps. Oke, mungkin mobilnya kali karena di paving jadi bunyi. Terus kita pulang, saya cerita aku pulang, ketemulah sama papahnya temanku yang punya mobil ini. Dia bilang, kita ceritain, dia bilang, piye ya, aku sih rak ngomong kuwi setan, dia gitu. Cuman mobilku sih rak mungkin mumi, karena memang mobilnya tuh dibeli baru dan selalu diservis gitu. Jadi kayak, oke, udah dari situ kita nggak mau mencari-cari lagi kayak di UNS ya udah cukup gitu. Itu terserem sih, itu terseramku di UNS. Iya takut sih, jadi buat teman-teman UNS hati-hati ya yang suka keliling malam-malam, mending kalian diem aja di kos atau enggak, udah di kos aja, nggak usah kemana-mana. Bener, masuk kampus UNS menurutku adalah keputusan yang salah. Oke, terus ya tadi kan aku sempat ngobrol nih sama Oatmeal di awal. Katanya Oatmeal mau ngebawain cerita dari... Oh iya, bener, ini ada satu cerita yang cukup serem juga, Faye. Tapi ada satu cerita yang dari Faal tuh, dari dibalik kocaknya Faal ya, ada satu cerita di mana jadi dulu Faal keluarganya punya sebuah perusahaan, punya sebuah pabrik gitu. Di daerah, correct me if I'm wrong ya El ya, cuman kayaknya tuh di daerah Baki, Sukoharjo atau dekat-dekat sama Solo Baru. Daerah situ Kuarasan gitu-gitu. Nah, suatu malam nih, kantornya, pabriknya kan udah tutup, udah nggak ada pegawai lagi kan, cuma tinggal satpam aja. Nah, menuju tengah malam, satpamnya tuh dengar di lantai 2 yang sebenarnya belum jadi 100%. Itu dengar suara-suara kayak ribut sendiri gitu yang barang geser apa segala macam. Sebagai satpam intuisinya kan ngecek dong, maksudnya takutnya ada orang jahat maling, kan? Iya gitu kan, nggak ada pikiran ke arah sana gitu. Dia cek lah tuh ke lantai 2. Nah, gambaran tempatnya adalah ini tangganya, ini kan lantai 1 ya, lantai 1, terus tangganya gini, ada setengahnya gitu, terus lanjut tangga lagi gitu kan. Oh iya, paham. Nah, dia tuh baru mau naik sini, tangganya belum jadi masih sangat-sangat 50-70% lah gedungnya. Oke, berarti masih kayak yang semen gitu masih ya? semen, belum ada apa sih tralisnya gitu-gitu, belum ada pegangannya gitu-gitu. Nah, dia lagi naik gini tuh atasnya kan ketutup gini kan, dia naik ketek gitu. Terus tutup belok gitu kan? Iya, terus mau belok gini. Dari atas tuh langsung ada, ini kan orang dia, ini anggap aku satpamnya. Itu langsung ada sosok yang jadi muka ketemu muka, tapi iya, dari atas. Tapi orang mukanya kayak iya sosok cewek gitu, hancur mukanya gitu-gitu deh. Terus habis itu satpamnya karena shock ya, siapa sih yang gak kaget anjir gituin kan? Ya karena paling kayak mukanya hancur, darah segala macam. Satpamnya kaget, satpamnya kaget, dia langsung lari. Uniknya pabriknya tuh gak ditutup, karena saking ketakutannya ditinggal gitu aja, dibuka. Dan nggak ada barang yang hilang satupun. Ternyata warga situ bilang tempat itu, tanah itu tuh emang sudah terkenal horor. Menilainya sih dari situ ya kayak wah ngepasi wae sih tempatnya yang horor. Tapi kalau misalnya aku menempatkan diri sebagai satpamnya saat itu, ketoknya lari nggak cukup. Resign. Detik itu juga aku pingsan. Kayak aku pingsan lah. Ya iya kayak teman-teman bayangin ya, kalian malam lagi jaga, dengar suara aneh, kalian nyamperin karena kalian takut karena itu maling atau gimana, terus tiba-tiba ketemu muka cewek hancur, rambutnya bergelantungan, darahnya kemana-mana kayak ceritanya yang hari ini benar-benar cukup bikin merinding, nggak cukup bikin merinding tapi emang merinding karena ya nggak usah dibayangin udah serem ya jadi ceritanya Kak Oatmeal ini. So buat kalian tetap hati-hati dan waspada sama sekitar kalian, jangan pernah nyepelein apa-apa dan jangan lupa berdoa dimanapun kalian berada. Betul. Cerita dari Oatmeal ini mungkin cuman salah satu dari banyaknya teror yang terjadi. So buat teman-teman yang lagi nonton video ini sendirian, tetap hati-hati dan waspada sama penghuni sebelah. Aku V dan aku Oatmeal. Kita pamit dan makasih. Bye-bye.